Baik teman-teman sekalian, karena sudah jam 8 lebih 2 di tempat saya, kita buka kuliah kita di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman sekalian. Pada hari ini, pagi, kita bisa mengadakan virtual meeting bersama-sama untuk melanjutkan kuliah kita di evaluasi pembelajaran IPA, khususnya di bagian praktik pengolahan butir ya. Baik, sebelum kita memasuki kegiatan utama atau memasuki kegiatan materi, bersama-sama kita awali dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dicukupkan. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya saya mohon maaf ya. Awalnya hari Jumat jam 3:30 ternyata saya ada undangan ya, ada undangan sehingga saya tawarkan hari Kamis dan alhamdulillah sebagian besar bisa mengikuti. Nanti bagi teman-teman yang tidak bisa atau belum bisa mengikuti nanti menggunakan rekaman gitu. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari ya terkait dengan aplikasi yang lebih bagus ya polarannya, tetapi di sini masih lama sebenarnya aplikasi lama, tapi dia komprehensif ya, outputnya itu sangat sangat lengkap, sangat bagus ya, modelnya juga model lebih modern, yaitu Quest ya. Bisa sudah tampak di layar teman-teman saya? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Nah, di sini aplikasi Quest ini sama dengan aplikasi sebelumnya fungsinya, yaitu untuk menganalisis butir. Hanya saja kalau yang apartemen itu adalah versi pendekatan klasik. Jadi oke, mohon maaf, tiba-tiba anjlok sinyalnya. Sebentar ya, saya stabilkan tempatnya. Baik, mohon maaf. Jelas suara saya, teman-teman?
Jelas, Pak. Baik, kita teruskan lagi. Mudah-mudahan layarnya tetap kuat ya. Tadi di rumah soalnya. Baik. Tadi terkait dengan filosofi ya. Jadi kalau suatu butir dikerjakan oleh orang-orang yang pintar-pintar, maka butir itu akan menghasilkan skor yang maksimal. Sehingga perfect ya, semua bisa dikerjakan, maka soal dianggap sangatlah mudah. Sangatlah mudah, sehingga tingkat kesukarannya rendah. Kemudian daya beda tidak berfungsi, sehingga butir itu menjadi tidak valid. Itu ketika pandangan secara klasik. Demikian juga ketika dikerjakan oleh siswa-siswa yang istilahnya bahasa kasarnya itu bodoh-bodoh. Maka butir itu hampir tidak bisa dikerjakan, sehingga tingkat kesukarannya sangat tinggi, daya bedanya juga rendah. Ini soal tidak bagus, maka menjadi tidak valid juga. Jadi itu adalah filosofi kelemahan kenapa pendekatan klasik itu banyak ditinggalkan. Karena instrumennya, kualitasnya sangat bergantung erat dengan responden. Kualitas respondennya seperti apa, itu langsung berpengaruh pada kualitas instrumen. Nah, bagusnya bagaimana? Ya, kalau ingin bagus instrumennya diuji cobakan ya adalah responden yang heterogen. Kemampuan rendah ada, kemampuan menengah ada, kemampuan tinggi juga ada, maka akan menghasilkan distribusi yang lebih maksimal. Nah, kalau yang modern atau kita kenal dengan teori respon butir, itu nggak peduli mau dia bebas tidak langsung kaitannya erat dengan responden. Jadi di situ kalau di pendekatan modern itu kualitas instrumen, siswa pinter maka peluangnya menjawabnya betul, itu tinggi. Siswa bodoh peluang untuk menjawab betul itu rendah. Semua dikaitkan itu. Tidak langsung pada kualitas instrumennya valid atau tidak valid ya. Tetapi dia langsung dikaitkan dengan peluang. Itu adalah kelebihan menggunakan pendekatan yang modern. Nah, kemudian aplikasi yang kita tawarkan hari ini adalah Quest. Sebenarnya banyak teman-teman Quest ini versi lama. Mungkin sebelum teman-teman lahir itu ini sudah ada. Ya, ini nanti yang kita siapkan ada 2 file data atau kita kenal nanti adalah data matrix, data responden. Kemudian perintahnya adalah sintak. Kalau di teman ya data control yang nggak apa-apa. Yang jelas kita menggunakan 2 file. Filenya kita input ya, kita save as dengan format txt atau notepad. Kemudian 2 file ini ya kita taruh satu folder ya. Jadi data responden, file sintak, kemudian aplikasi Quest ini berada dalam satu folder ya. Jangan terpisah. Jadi buat new folder isinya ada ini ya, minimal 3. Kalau file lain ya jelas file yang mau dijalankan harus dalam satu folder dengan Quest. Tidak bisa misalkan folder A itu isinya data sama perintah, folder B isinya Quest, dijalankan ya nggak jalan. Ini memang karena memang versi lama ya. Nah, kemudian ketika sudah satu folder disubmit, dijalankan, maka akan keluar hasil output. Outputnya sudah ada, maka kita tinggal menganalisis atau menginterpretasi. Nah, langkah pertama persis dengan yang kemarin ya teman-teman. Jadi ini adalah file data. Ini harus kita input di Notepad, tapi sebelumnya untuk memudahkan itu kita bisa menggunakan Excel. Ya, Excel, kemudian copy paste, taruh di Notepad, kemudian direkatkan pakai edit, replace ya. Itu nanti akan menjadi rekat seperti ini renggang. Kemudian kita identifikasi respondennya spasi berapa sampai berapa, jawabannya spasi berapa sampai spasi berapa gitu. Nah, di sini 001, 002 ya, ini kan responden ya. Ini untuk memudahkan kita. Kalau kita menggunakan nama juga boleh, cuma kan tidak pasti, nama orang kan beda-beda spasinya. Jumlah karakternya ada yang 10 huruf, 15 huruf, maka kita menggunakan simbol saja lebih mudah. 001 bisa tambah di depannya siswa 001, siswa 002, itu karakternya dari spasi 1 sampai spasi berapa ya. Kemudian jawabannya di spasi berapa dan seterusnya. Ini kita catat. Nah, kemudian membuat sintak. Sintaknya seperti ini, teman-teman.
Ya, minimal ada title. Ini adalah yang kita analisis apa. Ini bisa yang saya warnai kuning, ini bisa diganti ya, bisa diganti misalkan title analisis uji empiris, analisis butir soal pilihan ganda, misalkan boleh ini bebas ya. Kemudian data file, ini adalah data matrik kita simpan dengan nama apa? Misalkan ciparai.txt karena sekolahnya namanya Ciparai, boleh. Kemudian data matrik kelas 7A, ini boleh ya. Ini harus jelas ya ekstensinya .txt ya. Kemudian kode ini ada 0, A, B, C, D, E sama 9. Nah, A, B, C, D, E ini adalah option karena kita akan menganalisis butir bentuknya pilihan ganda. Ada 5 option ya. Maka kita kasih A, B, C, D, E yang 0 dan 9 itu untuk membedakan soal yang tidak dikerjakan sama soal yang dilewati. Itu. Ya. Bisa dipahami soal yang tidak dikerjakan sama soal dilewati, paham nggak? Belum, Mbak. Nah, itu beda tipis sebenarnya. Jadi misalkan kita mempunyai 10 soal. Misalkan ya, 10 soal, ternyata nomor 3 tidak dikerjakan, nomor 5 tidak dikerjakan, nomor 8 tidak dikerjakan, itu berarti soal dilewati. Itu kita simbolkan boleh pilih 0, boleh 9. Yang jelas kita konsisten ya, mungkin 0 soal dilewati. Kalau yang 9, soal tidak dikerjakan. Jadi dia mengerjakan cuma 1, 2, 3, 4, mungkin ya, cuma 4 nomor. 5 sampai 10 tidak dikerjakan. Kenapa? Habis waktu. Ya kan, dalam membuat soal kan kita harus mempertimbangkan waktunya sekian, jumlah soalnya sekian. Itu harus dipertimbangkan. Jangan kita mengasih soal mungkin sampai 150. Ya, waktunya cuma setengah jam. Itu kan mustahil ya, secara logika ya. Nah, itu berarti tidak logis, maka itu harus diperbaiki. Maka di sini kita lebih lengkap 0 dan ada simbol 0 dan 9. Nah, kemudian format ID, ini adalah format identitas. Ini di spasi berapa sampai berapa? Ini adalah pesertanya. Ya, kalau kita cek tadi, teman-teman, ini kan spasi 1, 2, 3, 0, 1, kemudian spasi lagi. Ya, ini ada spasi sebenarnya di 001 spasi. Ini adalah identitas. Identitas responden 1, identitas responden 2, ya. Jadi ini ada 4 spasi sebelum jawaban. Ya, sebelum jawaban masing-masing peserta. Itu. Misalkan ini kok nggak dikasih spasi, nggak apa-apa. Ini berarti 1 sampai 3. Jawabannya spasi 4. Yang jelas kita ini bebas ya. Teman-teman menggunakan spasi berapa sampai berapa ini bebas, yang jelas ini harus betul tempatnya. Spasi 1 sampai spasi 5 misalkan itu responden. Spasi 6 sampai spasi 14 itu misalkan adalah data jawaban. Itu harus diingat-ingat, dicek ya. Nah, ini nanti akan kita tunjukkan contoh yang lain ya. Kemudian spasi 5 sampai 44 ini adalah spasi untuk jawaban masing-masing responden. Jadi spasi ini sampai dengan spasi terakhir karakter jawaban sampai karakter terakhir ini ya, ini kita cek di notepad, ini berada di lokasi berapa? Ternyata ada di sini lokasinya 5 dan 44. Kemudian key kita masukkan, kunci jawaban harus sama ya, huruf besar, kecil ya. Jangan dirubah-rubah, ini hurufnya kecil, ada besar, kecil besar, nanti aplikasinya mungkin bisa jadi bermasalah. Ini default, set width 107, kemudian seru, page, estimate, kemudian show. Di sini kita ingin memunculkan 4 keluaran. Show yang pertama, ya, ini tanda kuning itu yang kita ganti-ganti. Ini kita kasih nama bisa output 1, output 2, output 3, output 4 boleh. Atau kita kasih nama spesifik karena di show ini isinya adalah ringkasan hasil analisis ya, kita kasih nggak apa-apa, ringkasan hasil analisis model RAS. Jadi yang kita pelajari ini aplikasi Quest, ini kita kenal aplikasi untuk mengolah butir dengan pendekatan RAS model. Ini sangat luar biasa karena banyak di jurnal-jurnal yang berkualitas tinggi itu mereka menggunakan pendekatan RAS model. Tidak lagi menggunakan pendekatan klasik ya, karena klasik itu banyak kelemahan. Jadi
Mungkin ke depan teman-teman ketika skripsinya yang pertama dulu kita olah dengan pendekatan class model. Nanti kok ternyata hasilnya jelek, nanti baru beralih pada pendekatan klasik gitu. Kemudian yang kedua, items. Ini adalah akan mengeluarkan analisis fit item ya. Ini mengolah istilahnya valid tidak validnya butir soal. Yang cases ini berarti menganalisis respondennya, apakah respondennya itu juga mengikuti model RES atau tidak. Tetapi yang baku adalah di sini ya, fit item. Ini yang kita gunakan. Biasanya kalau fit itemnya bagus, maka responden juga bagus. Kalau fit-nya tidak bagus, bisa jadi maka respondennya ada beberapa yang di delete. Gitu. Yang internal ini adalah gabungan output pendekatan klasik, jadi CTT itu classical teori, classical test teori. Jadi pendekatan tes secara klasik, yang model RAS ini pendekatan modern. Nah, di sini teman-teman, ini saya sarankan ekstensi semuanya TXT, karena TXT itu lebih stabil outputnya. Kalau kita gunakan versi Word, RTF misalkan, ya itu juga bisa, tetapi nanti outputnya kurang bagus, kurang rapi. Gitu. Ini contoh sintak juga, data kontrol yang lain, tapi saya sarankan yang mudah yang ini ya, ini simpel. Ini juga bisa, ini untuk tambahan, tapi saya kalau mau dicoba silahkan ya. Ini tadi, ini adalah penjelasan title, ini tinggal diisi ya. Nanti sudah saya jelaskan juga. Nah ini ya. Nah sekarang kita coba, saya tunjukkan file yang akan kita analisis dulu ya, sintak pilihan ganda. Nah, kita akan menganalisis ya, yang kemarin kan sama ya, soal pilihan ganda 7B pilihan ganda ya. Ini yang tadi title, ini kemudian kita kasih spasi, tadi sudah saya share juga di WA. Ini saya kasih nama latihan analisis butir dengan quest. Ini bebas, mau kasih nama bebas ya. Kemudian data filenya itu kemarin ya data matrik kelas 7B pilihan ganda .txt harus lengkap. Kodenya 0, ABCD 9, format name ya 1 sampai 7 untuk pesertanya ya, bisa format ID, bisa format name juga boleh ya. Kemudian itemnya dari spasi 8 sampai spasi 17. Key-nya diisikan, ini sudah tinggal, intinya adalah di sini teman-teman, yang diganti adalah bagian ini ya, ini sama title, sama kunci, sama format ID. Yang bawah ini dibiarkan nggak apa-apa. Ini adalah sintaknya, file yang istilahnya data kontrolnya. Gitu. Sekarang kita cermati satunya lagi. Data matriknya ya. Nah, ini adalah data matrik teman-teman ya. Jadi tadi kan spasi 1 sampai spasi 7 ya. Jadi ini kan S spasi 1. Oh, ini karakter pertama. Kemudian 1, ini 2 ya. Jadi ini kan hurufnya ya dari sini ya. Nah, kalau kita hitung kan S1, I2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7. Berarti karakter 1 sampai 7 itu adalah responden, identitasnya atau name-nya. Kemudian spasi ini 8 ya. 8 sampai dengan ini kalau kita cek di sini pas ya bisa lihat juga nih ya. Line 1 berarti baris 1, kolom 8 berarti dari karakter 8 sampai dengan karakter 17. 8 sampai 17 itu adalah item yang dianalisis. Itu. Bisa dipahami teman-teman? Dua file tadi? Bisa, Pak. Jadi kita butuh dua file notepad, data matrix sama data sintak ya. Nah, kemudian file itu kita taruh di bentar nih saya buatkan foldernya. Nah, file tadi harus dalam satu folder ya, harus dalam satu folder. Nah, dari yang kemarin saya berikan ya, aplikasi itu diekstrak ya, diekstrak dikeluarkan.
ya. Ekstrak file, nanti keluarnya sini. Ini adalah aplikasinya. Nah, kemudian file yang kita analisis, ya data matrik 7B pilihan ganda, cinta pilihan ganda, harus satu folder dengan Quest. Ini sudah satu folder ya, ini kan foldernya di sini ya. Kalau saya gunakan kan foldernya di sini. Nah, intinya harus membuat folder. Bebas mau taruh di D juga boleh, mau di E juga boleh, mungkin di download juga boleh, yang jelas berada dalam satu folder. Nah, ketika sudah, maka kita akan menjalankan. Mudah-mudahan bisa tampak nih. Ini saya klik aplikasinya. Saya tampilkan, mudah-mudahan bisa kelihatan aplikasi Quest-nya memang hitam ya. Kelihatan nggak teman-teman aplikasi warna hitamnya? Halo? Lihat, Pak. Oke ya. Nah, ini aplikasi Quest tahun 90 ya. Nah, di sini sebenarnya ini revisi ya. Pertama terbitnya tahun 90, kemudian diperbaiki ini sampai tahun 99. Ini kelebihannya apa ini? Ini sampai dengan 100.000 cases, berarti 100.000 peserta. Bisa dianalisis. Kemudian 1.200 butir, 1.200 item kan luar biasa ya. Kemudian kategori per item adalah 10, berarti skor 0, skor 1, skor 2, 3, sampai dengan skor 9. Jadi dalam analisis butir, kita menggunakan skor yang lebih simpel ya, skor 0, 1 ya, atau dalam pilihan ganda atau data dikotomi kan cuma skor 0 dan 1. Kalau yang skor politomi, misalkan data urean, itu ya kasih aja skor 0, 1, 2, 3, misalkan gitu. Nggak usah kasih skor ini, soalnya susah. Ini kasih skor 15, ini kasih skor 20. Nanti itu jadi menjebak bagi teman-teman alasan Anda, mengapa Anda memberikan soal ini skornya 15. Ini skornya 20, dasarnya dari mana? Ini kan ini cuma pengembangan ya. Jadi ketika mengolah butir, kita gunakan skor yang simpel dulu. Nanti ketika ketahuan ini butirnya mudah, maka skornya 5. Ini butirnya sedang, skornya 10. Ya. Skornya ini soalnya sulit, maka skornya 15. Ini berarti mempunyai istilahnya logika yang baru berjalan ya. Jadi alasan seperti itu sebenarnya. Nah, ketika sudah, maka di sini kita ketik submit, spasi, data kontrolnya apa tadi namanya? Datanya ada namanya sintak ya. Sintak PG. Sintak. Tapi sebelumnya mungkin saya jelaskan lagi nanti. Ini saya jelaskan dulu ya. Sintak PG. Kemudian titik TXT. Itu. TXT. Jadi nanti dalam sintak ini ada data matik yang namanya data matik kelas 7B PG. Ini saya enter dulu. Nah, sudah keluar, otomatis aplikasi akan menutup sendiri. Maka di file yang folder tadi akan muncul beberapa output ya. Nah, ini outputnya teman-teman. Analisis item, analisis testi, kemudian hasil analisis CPT dan model RAS, tingkatan hasil analisis model RAS. Jadi sudah ada 4 output ya. Nah, baik, tadi sampai mana teman-teman? Outputnya, Pak. Outputnya ya. Oke, saya tampilkan di foldernya ya. Nah, ini teman-teman. Tadi ketika aplikasi sudah selesai menjalankan perintah, itu Quest itu akan tutup sendiri.
Setelah nutup, maka di folder yang satu folder tadi, itu keluar outputnya, analisis item, analisis testi itu bahasanya responden, ya. Kemudian gabungan CTT sama ras model, kemudian ringkasan. Ini tugasnya berikutnya ketika sudah keluar output, maka kita akan istilahnya membahasakan, menafsirkan, menginterpretasi apakah butirnya layak digunakan atau tidak. Nah, sebelum sampai situ akan saya tekankan lagi, ada yang agak kurang dikit ya. Nah, untuk data file ini harus klop dengan data file yang notepad satunya, ya. Ini ketika salah dikit ya, misalkan ini cuma 7B ya, misalkan ya, nah, hapus ya. Ini sekedar contoh ya, ini 7B. Kemudian di sini data matriknya adalah 7B PG, tapi di sini cuma 7B, kurang dikit. Maka ketika dijalankan, itu nanti ya nggak jalan. Ya, misalkan saya bukakan aplikasi Notepad-nya, aplikasi Quest-nya untuk menjalankan file yang kurang dikit namanya, ini sangat peka sekali. Ya. Saya coba tunjukkan. Jadi submit spasi sintaks ya, sintaks pg txt. Nah, di sini ya. Ini tidak jalan, kenapa di sini? Ini ada file yang tidak diketemukan. Ya, data apa? No data file. Data filenya tidak ada. Gitu. Jadi ini apa namanya? Pekanya di situ ya. Salah dikit itu ya langsung terbaca. Oke. Jadi sekarang kita akan mencoba untuk membaca file satu persatu, atau mungkin sebelumnya akan saya tambahkan teorinya dulu. Jadi itu untuk menjalankan. Oke. Kemudian outputnya, hasil analisisnya nanti ya teman-teman. Nah, kalau yang output ringkasan, ya ringkasan itu nanti menunjukkan hasil analisis secara simultan. Jadi secara ringkas, secara gambaran umum instrumen seperti apa, menggabungkan kualitas pesertanya sama menggabungkan kualitas instrumen, kualitas butirnya. Kalau yang hasil fit item itu nanti teman-teman bisa melihat butirnya itu fit atau tidak. Maksudnya di sini fit itu adalah valid ya. Valid sesuai dengan model RAS atau tidak valid. Nah, di sini kalau tidak apa berarti tidak fit ya. Lebih modern ya. Kalau kemarin kan cuma bahasanya kan valid atau tidak valid. Kalau di sini bahasanya fit model, fit tidak fit dengan model. Kalau fit dengan model maka butirnya adalah valid. Kalau tidak fit dengan model maka butirnya tidak valid. Kemudian juga kelihatan tingkat kesukarannya berapa. Jadi untuk model RAS itu butir soal cuma dilihat dari aspek tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran kemudian disimpulkan fit atau tidaknya. Kalau testi juga sama, ini melihat informasi peserta tesnya, skor mentahnya berapa, ya. Kemudian apakah pesertanya ngikutin model RAS atau tidak, ya. Kemudian gabungan CTT sama RAS model, berarti itu outputnya gabungan, ada yang klasik sama ya. Jadi ketika mohon maaf nih keluar lagi nih. Saya nggak tahu nih hari ini karena mungkin cuaca agak kurang cerah ya. Baik, terakhir sampai mana teman-teman? Keluar masuk nih.
Halo? Suara saya jelas sekarang tidak, teman-teman? Jelas, Bapak. Sama. Tadi itu kaitannya dengan tingkat kesukaran, ini klasik ya. Sekarang ini juga masih klasik, daya beda itu dicek dari poin biserial ya. Ini juga, nah ini ketentuannya seperti ini, poin biserial itu ya, baik, cukup baik, tidak baik. Kalau kurang 0,2 tidak baik. 0,2 sampai 0,29 cukup baik. 0,3 sampai 0,7 berarti daya bedanya bagus. Jadi kalau klasik itu ya yang dicari tingkat kesukaran, kemudian daya beda. Gitu. Dan pengolahannya juga rumusnya sederhana. Tapi kalau yang modern itu memang rumusnya lebih kompleks ya. Kemudian efektivitas pengecoh nanti muncul juga berapa peserta yang milih A, berapa milih B, dan seterusnya. Ini ringkasan untuk yang klasik ya, butir itu baik, cukup baik, tidak baik ketika tingkat kesukarannya sekian, kemudian daya bedanya sekian, kemudian korelasi biserialnya seperti apa, ya. Jangan sampai negatif. Gitu. Nah, sekarang modern, ya, pendekatan modern atau model ras, ya, rumusnya tuh gini, ya. Eksponen pangkat theta min BI dibagi 1 plus eksponen pangkat theta min BI. Teman-teman nggak usah berpikir dalam rumusnya kok susah banget, nggak usah. Kita menggunakan aplikasi, sudah jadi. Jadi nanti dikaitkan seperti ini outputnya. Ya, ini theta kemampuan. Jadi kemampuan tinggi, maka dia peluangnya besar untuk betul. Kemampuan rendah, seret, maka peluang untuk betul kecil sekali. Ini untuk yang dikotomi. Untuk yang di politomi maka seperti ini, ya gambarnya indah sekali ya. Ini bisa digambar ya. Ini nggak usah. Nah di sini teman-teman yang paling baku teman-teman melihatnya dari infit mean square. Infit mean square ya singkatannya infit MNSQ ya. Kapan dikatakan valid? Ketika nilainya 0,77 sama dengan 1,30. Itu berarti valid, fit dengan model. Di luar itu tidak valid. Kurang dari 0,77 butir tidak valid, tidak fit dengan model. Lebih dari 1,30 butir juga tidak fit dengan model, maka tidak valid. Ini yang standar ya. Ada juga yang lebih panjang lagi juga ada ya. Ada yang mengatakan 0,72 sampai 1,33. Tapi kita gunakan yang ini saja ya. Ini panduannya sudah, bukunya juga sudah saya share tadi ya. Ini ada yang mengatakan 0,4 sampai 1,4 juga ada. Ya. Ada juga yang 0,5 sampai 1,5 juga ada. Maka kita gunakan standar tengah 0,77 sampai dengan 1,30. Itu butirnya fit dengan model. Kemudian outfitnya ini kurang sama dengan 2. Ya. Itu fit kurang dari ini ya. Kalau lebih dari itu tidak fit ya. Tapi biasanya saling mendukung. Ya, jadi dua ketentuan, infit mean square dan outfit T. Nah, kemudian daya beda dari output quest ini kita lihat dari threshold, simbolnya B. Thresholdnya ini ketentuannya ya, lebih dari 2 sangat sukar, 1 sampai 2 sukar, negatif 1 sampai 1 sedang, negatif 1 sampai 2 mudah, kemudian kurang dari min 2 ini sangatlah mudah. Loh. Sorry, ini negatif ya ini ya. Ini min 2 ini kurang negatif ya. Jadi ini pembagian kriteria ya. Lebih dari 2 ini sangat sukar. 1 sampai 2 sukar, min 1 sampai 1 sedang, min 1 ini min 2 sampai min 1. Ya, ini mudah, kurang min 2 sangat mudah. Nah, ketentuannya ya kalau kita ringkas ya, butir fit atau tidak, pertama infit mean square, kemudian infit T, outfit T, ya, ini batasnya, kesukarannya di sini rentangnya, min 2 sampai 2. Nah, terkadang kita menggunakan satu aja nggak apa ya, infit mean square ada sudah cukup. Ya, ini kan
ada beberapa metode ya. Metode untuk melihat fit atau tidaknya dengan model RAS. Bisa in-fit, MNSQ, bisa out-fit, MNSQ juga boleh ya. Tapi yang jelas nanti dijelaskan. Tapi kebanyakan berdasarkan pengalaman ya, ketika kita menggunakan kriteria fit dengan in-fit mean square itu menguntungkan kita. Kenapa? Butirnya banyak yang valid itu. Daripada kita kekurangan soal, lebih baik kan kelebihan soal tinggal dilihat nanti yang kita pilih berapa. Gitu. Nah ini tidak usah estimasi kemampuan ya. Lebih 1 itu kemampuannya tinggi, min 1 sampai positif 1, ini sedang, kurang dari min 1 kemampuannya rendah. Ini estimasi pesertanya ya. Kemudian peta. Nah sekarang kita akan lihat outputnya satu persatu secara sekilas ya. Saya buka dulu gambaran analisis fit itemnya dulu. Fit item saya akan buka dulu karena ini yang paling pokok ya. Nanti yang akan disajikan dalam hasil analisis butirnya itu adalah yang di bagian situ, analisis fit item. Nah di sini sudah kelihatan ya teman-teman ya. Terlihat, Bapak. Oke. Jadi di sini ya, ini jumlah N, ya. N ini adalah peserta, ya. Kemudian L ini panjang butir atau banyaknya soal. Nah di sini item 1 berarti kita akan menganalisis butir nomor 1. Ternyata butir nomor 1 itu dari 20, ya, skornya 7. Artinya apa? Yang bisa mengerjakan 7 siswa. Itu. Threshold-nya 0,5 ya. Nanti cek 0,52 itu tingkat kesukarannya apakah tergolong sedang atau sulit atau sukar ya, atau sangat sukar. Ini biasanya mungkin sedang ya 0,52 ya. Nanti dicek lagi ya 0,52 itu di panduannya apa. Kemudian in-fit mean square. Ini kok 0,69. Tadi pada ketentuannya 0,77. Ini kurang, maka butir nomor 1 ini ya sebenarnya tidak fit, tidak lolos, tidak valid berdasarkan model RAS. Maka butir ini dibuang, ya, dibuang nanti ketika dalam post test jangan dipakai. Pretest post test untuk kelas yang mau digunakan dalam penelitian dibuang nomor 1, ganti yang butir nomor lain gitu. Sekarang nomor 2. Nomor 2 saya coba nih, saya mintakan baca nih. Atau ada yang membaca, menafsirkan? Coba Sagita Lintang. Halo Sagita Lintang. Iya, Pak. Coba nomor 2, item 2. Coba ditafsirkan. Silakan ditafsirkan dulu. Bagaimana suaranya? Pak, boleh diulang penjelasan untuk yang item pertama, Pak? Saya masih kurang paham. Nah, ya. Saya ulangi ya. Item 1, ya, ini skornya 7. Maksimal skor adalah 20. Artinya apa? Dari 20 soal, yang bisa mengerjakan adalah 7. Ya. Berarti nanti ya 7 siswa yang bisa mengerjakan. Ini cuma membaca aja kan. Ini. Kemudian threshold-nya 0,52. Kita cek di threshold tadi yang di panduan 0,52 itu antara 0,52 ya berarti antara min 1 dengan 1. Berarti kategorinya adalah termasuk butir yang sedang.
tingkat kesukarannya sedang. Kemudian in bit mean square, saya sarankan gunakan yang simbol in bit mean square saja. Ya. Ini 0,69, artinya apa? Di luar rentang 0,77 sama dengan 1,3. Di luar itu, maka butir nomor 1 ini tidak valid, ya, tidak bisa digunakan dalam instrumen penelitian. Kenapa? Instrumennya bermasalah. Gitu. Jadi ketika instrumennya bermasalah, kalau dipaksakan, maka kesimpulannya juga tidak valid. Gitu. Bisa dipahami? Sagitta lintang, coba. Nomor 2, Sagitta lintang. Atau yang lain. Tapi saya nunjuknya Sagitta lintang ya. Kalau yang lain mau membantu, boleh raise hand, boleh. Ayo. Iya, Pak. Berarti pada item 2 itu skornya 12. Dengan skor maksimal 20 artinya sekitar 12 peserta berhasil mengerjakan dari total 20 soal. Terus threshold, ini tingkat kesukaran. Dan kalau nilai sedangnya itu negatif 1 sampai 1. Kemudian untuk kalau min berarti kan antara min 1 sampai min 2. Ya kan itu kan min 1,33. Itu tadi yang di PPT itu yang paling bawah itu negatif ya. Min 1, min 2, ini kan sedang positif 2 yang baris keempat ya. Berarti kategorinya apa? Mudah, Pak. Oke, mudah. Kemudian in bit mean square-nya? Untuk 1,14 berarti tidak cocok, Pak. Nah, kalau tidak cocok, tadi berapa ketentuannya? 0,77 sampai dengan 1,3. 0,7. Berarti cocok, Pak, masuk pada range tersebut. Oke, cocok ya. Berarti nomor 2 itu valid ya, bisa digunakan dalam penelitian ya. Maka nanti teman-teman gunakan salah satu saja, in bit mean square. Saya sarankan. Kenapa? Berdasarkan pengalaman, ini lebih menguntungkan dalam penelitian karena mengembangkan instrumen yang valid, yang valid atau modelnya terpenuhi itu ya susah ya. Ini anggap aja ya, ini nomor 1 tidak valid. Nomor 3 tidak valid ya. Kemudian ini valid. Nomor 7 nggak valid ya. Ini valid, ini valid ya. Berarti dari 10 butir ya, ada 3 yang tidak valid. Berarti ketika teman mengembangkan butir yang dari ini ya, cuma 7 yang bisa dipakai untuk penelitian. Maka teman-teman dalam membuat instrumen penelitian itu membuat uji cobanya jangan sedikit, harus banyak. Mungkin sampai 40 atau 50 ya. Nanti dari 50 itu mungkin yang valid sekitar 25 sampai 30. Jadi nanti kalau tidak mengembangkan yang banyak takutnya bermasalah. Nanti apa istilahnya uji coba lagi, itu kan buang-buang waktu lagi ya. Kasihan siswanya mengerjakan bolak-balik ya. Jadi saya sarankan ketika membuat instrumen soal, kualitas post test itu buatlah yang lebih banyak jumlahnya. Kalau saya menginginkan instrumen saya jumlah yang akan dipakai adalah 25. Ya jangan uji coba cuma 25. Nanti 25 itu bisa jadi yang valid cuma 15. Nah, itu kan repot kan? Lebih baik dari 25 buatlah soal untuk uji coba mungkin 40 atau 50. Pengalaman 2 kali dari jumlah soal yang diinginkan. Jadi kalau 25 ya buatlah soal sebanyak 50. Itu. Baik, sampai sini bisa dipahami teman-teman?
Insya Allah bisa, Pak. Bisa, Oke Pak. ya. Maaf Pak, izin bertanya. Oke, silahkan. Oh, berarti untuk tingkat kesukaran itu tidak berpengaruh secara signifikan gitu Pak pada analisis yang ini. Oke, ya di sini sebenarnya tidak langsung ya. Cuma yang paling bagus di sini ya. In-bit mean square. Ini untuk melihat butirnya cocok atau tidak. Nah, kalau kita ingin melihat ya sama threshold-nya tingkat kesukaran, jadi sebenarnya model RAS itu butir soal dianalisis cocok dengan model RAS atau tidak dasarnya dari tingkat kesukaran. Bisa jadi tingkat kesukaran bagus, sedang, ya. Tetapi ketika diplotkan dalam grafik bermasalah, maka di sini tidak fit dengan model. Gitu. Jadi memang mungkin dalam penelitian nanti disebutkan juga tingkat kesukaran. Kalau memang idealnya ya menyebar ya. Ada yang sedang. Ya ini kan kalau di sini kategorinya banyak yang sedang ya. Ini kan ada yang sangat mudah, ada yang sedang ya. Ini kan banyaknya di rentang 0,1 sampai dengan negatif 1 sampai apa ya? Ini antara 0 sampai 1 kalau saya cek lagi di sini. Ya ini ya min 1 sampai 1. Ini kategorinya sedang butirnya. Ya nanti bisa disebutkan. Tapi paling bagus soal valid tidak validnya adalah di in-bit mean square. Gitu. Itu ya Mas. Siapa dia nama yang bertanya? Mas Ana? Iya Pak, Mas Ana. Oke. Baik Pak, terima kasih. Baik, sama-sama. Sekarang kita lihat yang gabungan. Tadi kan model RAS ya, model RAS yang pendekatan modern. Sekarang saya buka yang gabungan. Hasil analisis CTT dan model RAS. Nah, share lagi. Nah, ini ya. Di sini tampak ya. Jadi item nomor 1. In-bit mean square-nya 0,69. Ini sudah dikatakan tidak valid. Ya. Kemudian kategori ini adalah option-nya. Karena di soal ini untuk SMP kan cuma 4 option ya. 4 option. A, B, C, D. Kuncinya di kuncinya di A. Nah, di sini dari 20 yang mengerjakan ya. 10 siswa memilih A, 4 memilih B, 2 memilih C, 4 memilih D. Itu. Kalau di persentase aman. Jadi indeks distraktor, indeks pengecohnya 5% ke atas. Gitu. Kemudian dari sini teman-teman ya. Selain itu di sini persen, ini juga menunjukkan tingkat kesukaran juga ya. Tadi kan dibagi 0,3, 0,7, berarti ini tergolong sedang. Ya, tergolong sedang. Kemudian poin di serialnya ini juga tergolong bagus sebenarnya. Jadi di sini teman-teman, ini sebenarnya untuk kategori analisis secara klasik ya. Butir nomor 1 itu boleh dipakai, valid sebenarnya. Tetapi ketika menggunakan pendekatan modern dengan ketentuan in-bit mean square, ini nilainya 0,69, padahal tadi yang berdasarkan panduan itu kan 0,77 ya sampai dengan 1,30. Ini berada di luar rentang itu, maka butir ini tidak valid. Meskipun ada buku yang menggunakan 0,5 sampai dengan 1,5. Ini juga ada buku. Tetapi ketika menggunakan ketentuan yang sedang, ini kan ada juga yang 0,87 juga ada. Ya, ini pendekatan 0,77 itu pendekatan yang sedang sebenarnya ya. Kalau 0,5 sampai 1,5 ini terlalu longgar. Instrumennya terlalu melebar ya. Tadi ya boleh sebenarnya ya. Tapi kalau kita lihat di sini menggunakan panduan asli dari Quest ya 0,69 ini dikatakan tidak fit dengan model, tidak valid. Maka tadi sudah di awal saya jelaskan. Pendekatan klasik sama pendekatan modern itu asumsinya berbeda. Ya, asumsinya berbeda. Maka di sini ya, kalau soal dikerjakan oleh kelompok pintar semua, maka bisa dikerjakan semua. Indeks daya bedanya rendah, tingkat kesukarannya sangat rendah juga, ya, maka butir tidak valid.
Ya, ini kebalikan. Ini secara klasik kita terima, secara modern ditolak. Gitu. Nah, sekarang ini gantian nomor 2 ya. Nomor 2 ini input min square-nya ya. Ini threshold-nya di sini ya, threshold. Ya, threshold-nya. Kemudian di sini ini nomor 2 input min square-nya oke ya. Kemudian secara klasik ini kuncinya di C ya, 15 yang memilih di C ya, di persentase sekian ya, pas. Ini indeks pengecohannya berfungsi semua. Kemudian poin di serialnya oke ya, 0,5 ya. Maka ini di sini apa namanya? Secara klasik oke ya, secara modern juga oke. Gitu. Nah, sekarang saya minta lagi untuk menjelaskan. Coba Mbak Febrina Sofianti. Halo Mbak Febrina. Mana Febrina suaranya? Masih di unmute mikrofonnya? Tidak connect? Oke, ganti Graciela. Coba Graciela. Hadir, Pak. Baik, Coba. untuk nomor 3, itu kunci jawabannya ada di B. Dari 20 yang menjawab, 13 menjawab B, 2 menjawab A, 3 menjawab C, dan 2 menjawab D. Kemudian untuk persennya itu semua baik karena di atas 5%, yang poin B 65, poin A 10, poin C 15, dan poin D 10. Terus PTB serialnya juga untuk poin B baik. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Itu baru klasik, yang modernnya, modern. Yang ras model, oke atau tidak? Untuk yang modernnya tidak, Pak. Oke ya, karena input min square-nya itu 1,34 ya, padahal ketentuannya 0,77 sampai dengan 1,30. Maka di sini klasiknya oke, bisa dipakai, tetapi secara modern ini bermasalah ya, tidak bisa dipakai itu. Baik, ini untuk yang model pilihan ganda ya. Jadi untuk instrumennya mungkin ke depan teman-teman boleh ya, pilihan ganda oke ya. Urean juga boleh. Nanti respondennya untuk ras model itu minimal 30. Ada yang mengatakan 25 juga boleh ya, 25. Nanti jadi kalau 25 atau 30 kan pas. Teman-teman uji instrumen untuk pretest post-test pada kelas lain, itu satu kelasnya sudah 30 ya sudah oke. Oh ternyata cuma 28, ya udah 28 juga masuk. Baik, ini kemudian kalau sintak untuk pilihan apa namanya data politomi. Nah, ini mungkin ada yang agak bingung ya. Ini saya gunakan yang politomi dulu ya. Politomi. Saya tutup dulu beberapa file yang nggak dipakai ya. Saya coba tampilkan sintak politomi. Misalkan teman-teman menggunakan scroll yang modelnya adalah urean, ya. Maka di bagian awal tidak ada masalah, cuma title, diisi, data filenya, ini ekstensi jangan lupa, kodenya. Maka di sini skornya adalah 0 sampai dengan 5, ya. Kalau misalkan angkatnya 1 sampai 5 ya, berarti nolnya nggak usah, ya. Ya ditulis. Ini kan urean ya, jadi 0 sampai dengan 5. Nanti teman-teman ya harus membuat rubrik kapan dapat skor 1, dapat skor 2. Ya. Ini format item, ya, format name-nya spasi 1 sampai spasi 7, identitas respondennya. Kemudian spasi 8 sampai 17, ini adalah data jawaban siswa. Nah, di sini key nanti dibuat seperti ini ya, sebanyak skor yang ada di skornya sebanyak berapa. Ini 0 sampai 5 ya berarti nanti key 0 sampai dengan 5. Nanti terakhir kasih tanda seru. Ini berarti kalau ada sebanyak itu soal ini ada 10 ya.
maka di sini nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Semuanya bergerak skor dari 0 sampai dengan 5. Ini. Jadi ini kalau cuma sampai 3 ya, berarti sampai 3 sini yang sini dihapus ya. Dari ini data matriksnya 0 sampai dengan 5. Gitu. Ini mungkin butir soal urean boleh ya. Yang bagian bawah ini biarkan saja otomatis ya. Ini. Nah, kemudian outputnya bagaimana? Ini nanti dicoba saja nih, nanti boleh ya. Saya buka outputnya, ini outputnya memang harus dijalankan dulu ya. Ini data matriksnya dulu. Data gabungan politomi. Data matriks politomi. Ini data yang kemarin ya, ini agak, atau saya tunjukkan yang gabungan, data gabungan, sekarang gabungan. Kalau gabungan ya berarti nanti datanya itu ada pilihan gandanya dan juga ada ureannya. Nah, ini ya. Jadi ini spasi 1 sampai 7 identitas ya. Kemudian spasi 8 sampai dengan spasi 17 ini soal yang pilihan ganda ya. Kemudian spasi 18 sampai 27 ini adalah urean. Nah, sekarang kalau kita jalankan outputnya seperti apa? Misalkan ya. Ini saya hapus dulu yang output awal tadi, data. Nah, kita akan mencoba untuk menganalisis ya soal gabungan ya. Di submit sintak gabungan ya. Kemudian .txt, mudah-mudahan jalan. Nah, oke, sudah ada outputnya. Saya akan membuka analisis itemnya. Nih, ini adalah output untuk soal gabungan ya. Yang nomor 1 sampai 10 dia threshold-nya cuma 1 tingkat Pak ya. 1 tingkat saja, maka di sini nilainya ya ini ya threshold. Sedangkan butir yang urean ini threshold-nya seperti ini ya. Bergerak dari 3 4, jadi kadang tergantung siswanya. Kadang rata-rata ada yang lengkap, ada yang cuma 2 3 ya seperti ini. Nah, cara ngitungnya bagaimana? Tinggal di rata-rata. Ya. Ini keluarnya negatif 0,19 sama 0,88. Jadi sudah dijumlahkan berapa bagi 2. Ini ada 3. Ini dijumlahkan dibagi 3. Ini ada 4 dijumlahkan dibagi 4. Ini juga sama. Ya, dibagi 3, bagi 3. Ini nggak usah dibagi, ini bagi 3. Ini diambil rata-rata. Tingkat kesukaran untuk yang data politomi. Nah, input mean square sama. Ininya ini adalah valid, ini valid ya. Ini valid, banyak yang valid, ini enggak valid ya, 0,74 ya. Ini bawahnya yang urean, ini tidak valid lebih ya. Nah, ini juga tidak valid itu. Kemudian bawahnya juga kadang ini habis page-nya, maka di page berikutnya. Ini yang nggak bisa kalau dibuat itu ya halaman pertama, lembar pertama, ini adalah lembar kedua.
Itu. Jadi lumayan bagus ya. Ini jadi intinya yang membedakan kalau datanya politomi ya untuk tingkat kesukaran di rata-rata. Yang di sini kalau ada muncul 2 angka ya nanti bagi 2, ini bagi 3. Ini tergantung juga ya skornya. Kalau skornya maksimal 5 ya sampai 5. Kalau cuma 3 ya 3, 4 ya 4 gitu. Baik, sampai sini teman-teman, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Silahkan. Nanti silahkan dicoba. Kemudian data yang saya berikan kemarin, ya untuk yang Ciparai, nanti silahkan dianalisis, dibuat, ya dibuat apa namanya, ya analisisnya dengan quest. Jadi teman-teman memiliki keterampilan bagaimana membuat data matrik, bagaimana membuat data kontrol. Begitu. Nanti ketika ada kesulitan, ya nanti bisa ditanyakan. Gitu. Silakan kalau ada yang ditanyakan, teman-teman. Izin bertanya, Pak. Oke, Mas Na, silakan. Tadi kan saya sudah itu sesuai dengan yang dicontohkan Pak Didi. Tapi hasilnya kok kosong ya Pak Mbak Tuan? Tidak ada tulisannya. Kok bisa? Yang file mana ini? File mana? File yang sintak PG, Pak. Sintak PG. Kok bisa ya? Yang lain sudah mencoba, teman-teman? Sudah, Bapak. Berhasil nggak? Berhasil, Bapak. Oke. Coba Mas Na, mungkin ganti aplikasi. Ganti aplikasi ada yang lain sebenarnya. Kadang tuh ada aplikasi yang nggak support sama komputer ya. Untuk gabungan ya. Aplikasi kode key. Harusnya tuh kode key bisa nih Mas Na. Pakai yang aplikasi kode key ya. Yang saya share tadi pagi. Baik Pak, nanti saya coba lagi. Jadi kode key itu lebih handal daripada quest kode biasa. Kalau kode biasa itu ya itu responden sampai 400 ya. Kalau yang tadi kan 1.200. Kemudian soal juga lebih banyak yang kode key, maka yang terakhir saya bagi yang kode key itu. Karena mungkin ada antivirus terkadang dianggap seperti virus, ya nanti ketika terdeteksi sebagai virus, nanti dinonaktifkan dulu antivirusnya. Maka ketika saya share, saya format di WinRAR, ya WinZip ya, sehingga nanti kalau tiba-tiba hilang karena antivirus bisa diekstrak lagi. Itu. Baik, ini nanti silakan sebagai tugas yang file kemarin ya. File yang Ciparai ya. Ciparai kan kemarin ya, itu bisa di ada lagi mau ditanyakan? Saya nggak tahu nih sinyalnya naik turun nih ya. Baik itu ya. Ada lagi yang mau didiskusikan teman-teman? Atau sementara sudah cukup dulu? Tadi banyak ya yang bisa merunning program, running dan menjalankan sehingga keluar output banyak ya. Atau dicoba dulu yang belum, nanti saya tunggu. Tadi ada yang kurang berhasil mungkin karena aplikasi yang digunakan versi lama, jadi saya sarankan menggunakan versi yang
kode key, ya, kode key. Sebenarnya ada juga aplikasi yang bagus, ya, persis dengan Eteman versi 4. Itu namanya Excalibur, ya, Excalibur. Tapi sementara karena keterbatasan waktu, maka ya tidak saya ajarkan. Cukup kuas itu sudah bagus, ya. Kuas itu menggunakan respondennya sudah cukup, ya. Butir soalnya juga cukup, hasilnya juga sudah lebih dari cukup, gitu. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, ada yang ditanyakan. Mohon maaf Bapak. Oke, silakan Mas Anang. Apakah hasil output yang Bapak analisis tadi boleh dikirim di grup nggak Pak? Buat membandingkan gitu Pak. Oh ya, oke, ya. Akan saya berikan nanti outputnya ya, karena yang output pertama itu tadi dikotomi ya, saya hapus ya, karena kalau nggak dihapus itu dalam satu folder nanti akan tertimpa lagi, gitu. Kecuali buat folder baru lagi, nanti akan saya buatkan lagi, akan saya share gitu ya di grup ya, nanti buat pembanding. Insya Allah ya tidak akan beda jauh ya hasilnya, apalagi aplikasinya sama. Kecuali beda aplikasi, satunya pakai Quest, satunya pakai Excalibur, satunya pakai Gmetric, ya, satunya pakai Ministep, ya, seperti yang dari UPI. Yang kelas C itu kemarin diisi oleh dosen UPI, diajarkan aplikasi Ministep, memang aplikasi bagus, cuma berbayar. Kalau berbayar, teman-teman harus mengeluarkan uang, ya, harganya ya mungkin saya nggak tahu, tapi kalau saya tanya yang Excalibur sama Eteman, itu 1 tahun lisensi itu bayarnya sekitar 15 juta. Itu kan iman-iman ya 15 juta kok dipakai untuk itu, lebih baik kalau ada aplikasi lain gunakan aplikasi yang lain gitu. Kemudian kalau pakai yang versi gratis ya, pakai yang Ministep itu dibatasi 25 butir saja, padahal ketika teman-teman menggunakan uji instrumen empiris pilihan ganda kan nggak mungkin 25, pasti di atas itu mungkin 40, 50 ya, agar diperoleh butir soal sebanyak 25. Kalau maksimal cuma 25, nanti yang jangan-jangan yang valid cuma 15. Ya kan jadi masalah, maka saya lebih menekankan Quest dan gratis sehingga teman-teman mau menulis apapun bebas, mau dimuat di jurnal, di buku, itu tidak akan disalahkan. Berbeda ketika teman-teman secara ilegal menggunakan aplikasi yang sebenarnya berbayar tetapi dipaksa, ketahuan dari perusahaan, ini bisa dituntut teman-teman, karena memang di luar itu copyright, hak cipta, hak aplikasi itu sangat ketat. Kalau di tempat kita ya, saya nggak tahu, mungkin kebijakan pemerintah atau apa kurang ketat, atau mungkin kebanyakan adalah para pembaca ya, para petani istilahnya. Kita kan banyak petani sehingga kita banyak membaca, termasuk membaca aplikasi ya. Itu. Tapi kita bersyukur ya, UNY itu sudah membeli Windows ya. Sudah membeli Office 365. Ini suatu kemajuan. Kalau dulu ya serba serba bajakan. Aktivasi Windows 7 ya, Windows 7, Windows 8, Windows 10 ya. Sebelum beli itu banyak yang menggunakan crack ya, sehingga itu ketika di luar negeri ketahuan bisa ditangkap ya, dituntut bayar, didenda. Tapi sekarang kita sudah perlahan-lahan punya Windows ya, sudah Office juga sudah, mudah-mudahan ke depan ya nambah-nambah beberapa aplikasi ya. Kita memang butuh karena belinya itu mahal ya teman-teman, bayar per tahun gitu. Dari mana ya? Dari SPP gitu. Gitu, ada lagi yang nanti akan sasar ya, output, baik yang pilihan ganda maupun yang urean. Gitu. Saya sarankan gunakan Quest kode key. Gitu. Ada lagi, teman-teman? Masih ada waktu? Sudah cukup nih, kalau nggak ada suaranya? Ini yang login ada 70 ya, tadi sempat naik, sempat turun juga, mungkin karena sinyal juga. Baik, sampai sini dulu. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, nanti ketika ada yang mau ditanya ya boleh saja pakai WA.
Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan juga kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.